yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Ku mencintai Yesus selalu. Tuhan, hanya cinta-Mu yang ku mau di dalam hidup ini. Yesus, hanya cinta-Mu yang ku mau di dalam hidupku. Karena itu yang terutama, Tuhan. Ku kan terus menyembah-Mu, ku kan terus memuliakan nama-Mu, ku kan terus meninggikan nama-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, untuk selamanya ku kan terus meninggikan-Mu Tuhan. Untuk selamanya ku kan terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus. Untuk selamanya kami mau terus cinta Yesus. Untuk selamanya kami mau katakan kami mau mencintai Yesus seumur hidup kami. Haleluya,
Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita lakukan, Tuhan pasti memberkati kita. Oleh sebab pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Firman Tuhan katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur. Firman Tuhan sampai kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk pagi hari ini kita bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, apa yang harus kita lakukan saudara yang dikasih Tuhan? Kalau Dia Tuhan yang memberikan kemenangan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita lakukan untuk mempertahankan kemenangan itu. Yang pertama, di dalam firman Tuhan dikatakan berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan di sana, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan merdekakan kita, oleh sebab itu pertahankan kemenangan itu. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang gagal. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang kalah. Kita pasti merindukan kemenangan. Kita pasti rindu menjadi umat pemenang. Dan bukan hanya merindukan kemenangan, tapi kita lihat di sana sebuah kenyataan dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan firmankan,
Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dikatakan sana, tetapi syukur kepada Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan berikan kemenangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, jelas dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang, yang sudah menang lebih lagi daripada mereka. Diberikan lebih dari orang yang sudah menang. Saudara dikasih Tuhan, Allah menghendaki kita supaya kita mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena saya yakin saudara dikasih Tuhan, ketika kita masih hidup dalam dunia ini, tentu ada banyak persoalan, masalah yang kita hadapi. Saudara yang dikasih itu, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita semua. Bukan lagi umat yang kalah, bukan lagi umat yang gagal, bukan umat yang takut, khawatir, putus asa, bukan umat yang gampang menyerah kepada keadaan di sekitar kita, saudara dikasih Tuhan. Tetapi kita menjadi umat pemenang, lebih daripada pemenang. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu kalau kita yakin Tuhan sudah berikan itu kepada kita, itu sebabnya kita harus mempertahankan kemenangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana cara kita untuk mempertahankannya, saudara dikasih Tuhan? Untuk mempertahankan kemenangan, tentu kita harus memiliki perlengkapan persenjataan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita mempertahankan, kita menerima kemenangan itu, dan kita pertahankan itu, tentu memakai persenjataan, perlengkapan Allah, saudaraku, yang dipercayakan kepada kita. Apa itu perlengkapan persenjataan Allah? Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 6, ayat 10 sampai 18 dikatakan di sana, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Saudara dikasih Tuhan. Saudaraku, inilah perlengkapan senjata, perlengkapan rohani yang kita butuhkan dalam kehidupan kita untuk mempertahankan kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan untuk mendapatkan persenjataan Allah dalam hidup kita ini. Pagi hari ini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau pertahankan itu kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, yang pertama, hidup bergaul intim dengan Tuhan. Hidup dekat kepada Tuhan, berhubungan dekat kepada Tuhan. Adakan hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, jika kita bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, seperti apa dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberitahukan kepada mereka.
Tuhan bergaul karib. Tuhan suka dan senang. Tuhan dekat dengan kita kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia bergaul karib dengan kita. Dan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, dia akan memberikan sebuah perjanjian yang diberitahukan kepada kita, saudara dikasih Tuhan. Artinya ketika kita bergaul karib kepada Tuhan, pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, termasuk kemenangan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, ingat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 14-16. Dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, kemenangan dari Tuhan. Artinya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, akan diluputkan Tuhan. Bukan hanya diluputkan, dibentengi, disertai dalam seluruh kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya diberikan kemenangan. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang itu. Saudara dikasih Tuhan, oleh itu mari pertahankan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita menjadi umat yang kalah, umat yang gagal. Tapi mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang kedua dikatakan ketika kita mau pertahankan kemenangan yang dari Tuhan, kita harus tentunya mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, pasti ada banyak yang mewarnai dalam kehidupan kita. Berbagai-bagai macam persoalan, berbagai-bagai macam masalah, pergumulan. Saudara dikasih Tuhan, ketika masalah pergumulan itu mungkin menghantui kita, menimpa kita, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Kita akan menjadi umat yang kalah. Kita menjadi umat yang gagal saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik atau tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 dikatakan sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang karib dengan Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, akan mengalami kehidupan yang penuh berkat, penuh kemenangan, penuh yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dikatakan sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, apa yang dikatakan dalam selanjutnya dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan seperti pohon yang dekat dengan sumber air, yang bertumbuh, hidup bertumbuh dan berbuah. Walaupun itu ada tahun kering, dia tetap hijau, subur dan menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya berkemenangan dan berhasil. Karena kita tahu saudara dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan Amsal 21 ayat 31b, dikatakan karena kemenangan itu dari Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan.
bahwa kemenangan itu ada di dalam Tuhan yang kita sembah. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Percayalah, ketika engkau mempertahankan kemenangan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan terus berkemenangan, bukan menjadi umat yang kalah. Pagi hari ini kita bersyukur. Saya yakin dan saya percaya bahwa saudara dan saya menjadi umat pemenang. Andalkan Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan, dan dekatlah dirimu kepada Tuhan. Niscaya Tuhan pasti mempertahankan kemenangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita bersyukur. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Kami percaya Tuhan pasti memberikan kemenangan dikala kami mengalami hal-hal yang mungkin ada hal tantangan yang kami hadapi. Tapi ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh bergaul karib dengan Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan lakukan lebih lagi kepada kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami serahkan semua aktivitas kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.